Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawadah. Saya mahasiswi dari program studi Psikologi Islam Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin tahun angkatan 2020. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer psikologi yang diampu oleh Ibu Anida Malvira MPSI. Dalam video ini, saya akan mempraktekkan aplikasi SPSS untuk uji regresi, baik uji analisis regresi sederhana atau uji analisis regresi berganda. Untuk lebih lengkapnya, silahkan simak video berikut ini. Baik, analisis regresi. Analisis regresi ialah salah satu cara untuk memprediksi seberapa besar perubahan pada variabel terikat atau Y yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh variabel bebas atau X. Yang pertama yaitu analisis regresi sederhana, menunjukkan untuk hubungan dua variabel yaitu variabel bebas atau X dengan variabel terikat atau Y. Yang kedua yaitu analisis regresi berganda, ialah alat analisis untuk mengetahui seberapa besar nilai pengaruh antara dua variabel bebas X1 dan X2 atau variabel bebas tambahan lainnya terhadap satu variabel terikat atau Y, dalam rangka membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional atau kausal antara dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat. Langsung saja kita akan menguji analisis regresi di aplikasi SPSS. Oke, baik, langsung saja. Di sini kita buka aplikasi SPSS-nya. Sudah kita buka. Di sini sudah ada data dari kita untuk uji analisis regresi sederhana yang pertama. Contohnya yaitu misalkan ada pengaruh body shaming terhadap self-blaming pada remaja. Di sini sudah ada contoh 30 responden, sudah ada contohnya. Baik, kita akan entry data terlebih dahulu di aplikasi SPSS. Untuk name, kita ketik responden, baris kedua yaitu X, dan yang ketiga yaitu Y. Untuk di sini kita tipe untuk baris pertama kita ubah menjadi string. Oke. Sisanya tetap di numerik. Ganti di kolom desimal ini 0. Kita ubah menjadi 0. Untuk label kita berikan di sini ada untuk X yaitu tadi ada body shaming, dan di Y yaitu self blame. Untuk selanjutnya pada kolom label di sini sudah kita isi tadi. Selanjutnya pada kolom measure untuk skala di baris X kita ubah menjadi ordinal dan Y kita ubah menjadi ordinal. Selanjutnya kita masuk ke pengisian data atau entry data di data view. Tadi sudah kita siapkan, kita copy saja langsung. Copy di responden. Untuk variabel X-nya kita copy. Variabel Y-nya baik, sudah. Untuk pengolahan datanya di analisis regresi sederhana, kita klik analyze.
Kita cari regression dan kita klik linear. Body shaming kita pindahkan ke independent. Self blaming kita pindahkan ke dependent. Oke, sudah. Selanjutnya kita klik statistik. Kita pastikan ini sudah tercentang. Di linear regression, statistiknya confidence intervalnya kita centang, model fit kita centang, R-square, change, dan deskriptif kita centang. Selanjutnya di residuals, di case-wise diagnostic kita centang. Baik, continue, kembali ke sini. Lalu kita klik options. Pastikan pada stepping method criteria, kita pilih use probability of F, klik continue, dan include constant in equation. Kita klik continue. Kita klik OK. Dan ini hasil dari uji regresi sederhana antara pengaruh dari body shaming terhadap self-blaming pada remaja. Baik, untuk hasil analisis data SPSS uji regresi sederhana antara body shaming yang mempengaruhi self-blaming pada remaja. Di sini di deskriptif statistik yaitu N sebanyak 30 responden atau 30 orang. Rata-rata tingkat self-blaming itu sebesar 43,43 dengan standar deviasi 4,854. Yang artinya jika dihubungkan dengan rata-rata tingkat self-blaming yaitu sebesar 43,43 per orang, maka tingkat self-blaming akan berkisar antara 43,43 plus minus 5 plus minus 4,854 tingkat dengan tingkat body shaming dengan rata-rata yaitu 42,47. Kita ke tabel correlation, hubungan atau korelasi antara body shaming dengan self-blaming itu cukup kuat, yaitu sekitar 0,703. Yang di sini hasilnya positif, artinya searah. Maka di sini maksudnya yaitu semakin tinggi tingkat body shaming terhadap remaja, maka akan semakin tinggi pula tingkat self-blaming. Begitu pula sebaliknya. Baik, kita ke tabel variables entered at all remover. Tabel ini menginformasikan bahwa variabel body shaming itu berhasil dimasukkan dan tidak ada variabel yang dikeluarkan. Baik, lanjut kita ke tabel model summary. Di sini R korelasi sebesar 0,703 menunjukkan hubungan yang cukup kuat antara body shaming dengan self-blaming. Lalu di R-square ini itu sebesar 49,4% yang menunjukkan adanya kontribusi yang disumbangkan variabel X atau variabel body shaming itu terhadap self-blaming. Baik, kita ke tabel ANOVA. Di sini ada nilai sig itu 0,00, maka
Sig sama dengan 0,00 lebih dari alfa sama dengan 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Langsung kita. Selanjutnya kita ke tabel koefisien. Dengan model persamaan regresi untuk memperkirakan tingkat self-blaming yang dipengaruhi oleh body shaming, maka Y sama dengan 20,288 ditambah 0,545 dikali X. Dengan kenyataan, jika seorang remaja tidak melakukan body shaming atau tidak mendapatkan body shaming, maka diperkirakan tingkat self-blaming-nya itu sebesar 20,88. Sedangkan jika tingkat body shaming itu bertambah 1 poin, yaitu dengan X sama dengan 5, maka tingkat self-blaming juga akan naik sebesar 20,288 ditambah 0,545 dikali 5. Itu sama dengan 23,013. Selanjutnya, koefisien regresi B sama dengan 0,545 itu akan menunjukkan besaran penambahan tingkat self-blaming untuk setiap penambahan poin jawaban body shaming. Baik, yang kedua yaitu uji analisis regresi berganda. Untuk kali ini yang akan diuji yaitu pengaruh lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan dengan lingkungan kerja sebagai X1 dan motivasi kerja sebagai X2 dan kinerja karyawan sebagai variabel terikat atau variabel Y. Sini juga akan ada 30 responden. Sudah ada tabulasi datanya. Baik. Untuk itu kita buka SPSS-nya. Di sini kita masukkan variabel view. Pada kolom name ini kita klik responden. Seperti tadi, yaitu di sini ada X1, kedua X2 dan Y. Lalu di baris pertama kita ubah menjadi string sama seperti tadi. Yang lainnya tetap. Di kolom desimal kita ubah menjadi 0 semua. Nah, untuk baris kedua pada kolom label ini kita ketik tadi ada variabel teks pertamanya yaitu lingkungan kerja. Yang kedua yaitu motivasi kerja. Dan yang variabel Y yaitu kinerja karyawan. Lalu pada kolom measure ini kita ubah baris pertama menjadi nominal ini tetap. Lalu untuk baris 2 sampai 4 kita ubah menjadi ordinal. Baik. Selanjutnya untuk entry data kita berpindah ke data view. Nah, di sini kita copy saja langsung semuanya biar percepat. Ada 30 responden tadi. Kita copy paste. Nah, sudah dimasukkan semuanya. Lalu untuk pengolahan datanya kita klik analyze ke regresi dan ke linear. Nah, untuk kita masukkan X1 ke dependen,
to work independent, dan kinerja karyawan kedependen. Lalu kita klik statistik. Pada regression statistik koefisien ini, kita pilih estimate, model fit, R-square, dan deskriptif yang tadi di analisis regresi sederhana kita cairkan ini. Untuk regresi berganda, kita tidak perlu mencetak ini, dan di residuals tidak perlu kita centang juga. Kita klik continue, lalu kita klik options. Untuk di stepping method kriteria, kita use probability of R. Lalu di sini kita centang include constant in equation, exclude cases, list ones. Kita klik continue. Lalu klik OK untuk memproses data. Nah, di sini sudah ada hasil dari pengaruh kinerja karyawan dan motivasi lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Sudah ada outputnya. Nah, di sini tadi ada hasil dari output olahan uji regresi berganda antara pengaruh dari lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Untuk responden ini sebanyak 30 orang, dan rata-rata tingkat kinerja karyawan sebesar 29,93 dengan standar deviasi 2,196. Yang artinya jika dihubungkan dengan rata-rata tingkat kinerja karyawan itu sebesar 29,93 per orang, maka tingkat kinerja karyawan akan berkisar antara 29,93 plus minus 2,196 tingkat dengan tingkat lingkungan kerja yang memiliki rata-rata 25,53 dan tingkat motivasi kerja sebesar 12,80. Selanjutnya kita ke tabel correlation. Di sini ada korelasi secara parsial antara variabel lingkungan kerja, yaitu sebesar R-nya sebesar 0,755. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif atau searah yang cukup kuat antara variabel lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Yang kedua yaitu korelasi secara parsial antara variabel motivasi kerja dengan tingkat kinerja karyawan yang sebesar 0,791. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif atau searah, sini nilai positif, antara nilai ini bernilai cukup kuat, adanya hubungan yang cukup kuat antara tingkat motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Baik, lanjut kita ke tabel variables entered or removed. Di sini semuanya berhasil dimasukkan. Lalu kita ke tabel model summary. Korelasi R secara simultan antara variabel lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap tingkat kinerja karyawan diperoleh nilainya sebesar 0,829 dan R-square-nya bernilai
68,8% yang menunjukkan kontribusi yang disumbangkan antara variabel lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, baik, langsung kita ke tabel di analyze ini. Nah, di sini ada signifikansi 0,00 lebih dari alfa, maka 0,05 sama dengan 0,05, maka HA0 ditolak dan HA diterima. Kita terakhir di tabel koefisien. Di sini kita akan membuat model persamaan regresi untuk memperkirakan tingkat kinerja karyawan yang dipengaruhi oleh lingkungan kerja dan yang dipengaruhi oleh lingkungan kerja, yaitu Y sama dengan 5,538 ditambah 0,275 dikali X1, X1 itu tadi adalah lingkungan kerja, ditambah 1,369 dikali X2. Itu tadi persamaannya. Selanjutnya ada pernyataan jika seorang karyawan tidak aktif jika seorang karyawan itu tidak dipengaruhi oleh lingkungan kerja sebagai variabel bebas pertama dan motivasi kerja sebagai variabel bebas kedua atau X1 dan X2 sama dengan 0, maka diperkirakan tingkat kinerjanya akan bernilai sebesar 5,538. Sedangkan jika tingkat pengaruh dari lingkungan kerja dan motivasi kerja bertambah 1 poin, yaitu X1 dan X2-nya sama dengan 5, maka tingkat kinerja karyawan akan naik menjadi, yaitu persamaannya seperti Y sama dengan 5,538 ditambah 0,275 dikali X1, yaitu tadi bernilai 5, ditambah 1,369 dikali 5. 5 sama dengan 13,758 dan koefisien regresi yang tadi yang sebesar 0,275 dan 1,369 menunjukkan besaran penambahan tingkat kinerja karyawan untuk setiap penambahan poin jawaban lingkungan kerja dan motivasi kerja bagi karyawan. Baik, demikian tadi praktik SPSS, uji analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda yang sudah saya aplikasikan di dalam video ini. Terima kasih telah menonton. Atas kekurangan dan kesalahannya saya memohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.